Assalamualaikum, hai Sobat Diklat. Setiap hari kita menghasilkan sampah baik yang organik maupun non-organik. Jika sampah-sampah ini tidak diolah dengan baik, maka akan menimbulkan masalah. Langkah pertama untuk mengolah sampah rumah tangga adalah pemilahan sampah. Hanya sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos. Sobat Diklat, pada kesempatan kali ini Sobat Diklat KKB Garut akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara pembuatan pupuk kompos dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Mau tahu apa saja alat dan bahannya dan bagaimana cara pembuatan pupuk kompos? Tonton videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sobat Diklat. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Balai Diklat KKB Garut, hebat pisan! Pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi dampak pencemaran yang disebabkan sampah itu sendiri. Selain itu, jika pengelolaan sampah sudah baik, sampah organik dapat dimanfaatkan untuk membuat kompos atau bahkan diubah menjadi sumber energi melalui fasilitas Intermediate Treatment Facility. Pemilahan sampah. Pisahkan sampah berdasarkan jenis kategorinya. Sampah organik, sampah non-organik, sampah beracun atau berbahaya, atau sampah B3. Sobat Diklat, sekarang sudah tahu kan yang dimaksud dengan sampah organik? Kita lanjut ke cara pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang pertama, alat yang digunakan untuk pembuatan kompos. Untuk pembuatan alatnya ada di video berikutnya ya Sobat Diklat. Yang kedua pastinya harus ada sampahnya ya Sobat Diklat, yaitu sampah organik yang berasal dari daun pohon, rumput, dan sisa limbah dapur. Selanjutnya Sobat Diklat, yuk kita sama-sama tonton video praktek pembuatan pupuk kompos dari sampah organik dengan narasumber kita, Bapak Endang dari Yayasan Paradita. Selamat menyaksikan. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita sekilas kita akan memperjelas dulu ini bahan bahan yang akan kita pergunakan di rakitan tong sampah ini. Ya, bahannya sudah tahu dari Parona, nanti kita dimasukin, dan di sini alhamdulillah kita sudah tersedia untuk sampah organik yang dari halaman kantor. Nah, ini jenis sampahnya. Nah, sekilas di sini untuk mengetahui sebatas tahu aja, ini penyangga di bawah ini gunanya untuk menyangga dari saringan yang akan dimasukkan ke sana untuk sebatas penyangga saringan saja. Nanti ini masuk di dalam. Nah, nanti sudah masuk dalam, baru setelah itu. Nah, hasilnya konstruksinya akan seperti gini. Di dalamnya seperti gini. Nah, kayak gini salib semua ini di dalam. Ini cuma ini dibuka untuk ember ini. Nah, ini sama konstruksinya, baik untuk sampah kantor ataupun sampah dapur. Cuma kantor tongnya atau medianya volumenya jauh lebih besar. Ini kita volumenya yang kecil, memanfaatkan limbah kita yang ada gitu. Nah, untuk pembuatan simulasi untuk sampah kantor seperti rumput, daun-daun, kita pertama ya kita disortir dulu. Nah, di sini kebetulan ini ada limbah ini plastik. Ini limbah plastik, kita sisihkan aja dulu, dipilah dulu, dipilah nanti. Nah, ini seandainya ini sudah tidak ada plastiknya. Nah, baru kita dimasukkan ke sini. Nah, ini tongnya sudah siap masuk. Ini masuk semua. Masuk.
sebanyak mungkin. Nah, kita sambil dipilah, jangan sampai ada plastik. Nah, ini kan semua. Ini juga ranting-ranting kayu bisa masuk, bisa akan hancur. Nah, ini. Nah, terus yang lainnya nah, ada masih kita banyak, kita masukkan sesuai kebutuhan kita adanya sampah. Nah, kalau ada yang panjang gini kita potong agar muat di dalam tong ini. Nah, kita masukkan ke sana. Terus aja sampai kita butuhnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebetulan di sini ada sampah plastik ini. Kita pisahkan dulu, jangan dimasukkan ke sini. Nah, seandainya kita ini udah cukup, misalkan udah banyak, kita dilanjut untuk disemprot. Nah, cara penyemprotannya ini ada jenis obat dari EM4 pengurai yang tadi. Nah, ini pengurai ini sama EM4. Nah, dosisnya di sini kami sudah sediakan di botol semprotan tempat bekas mandi burung itu. Kita masukin air kira-kira 1 gelas, dah 1 gelas lebih, dimasukin EM4 tadi pengurai, kurang lebihnya 3 tutup botol ini. Nah, 3 tutup botol ini pengurainya kita masukin ke sini, dicampurkan. Kenapa? Biar hemat, tidak terlalu boros. Nah, dimasukin ke sini 3 tutup. Nah, udah kira-kira 3 tutup. Nah, ini kita untuk digunakan untuk menyemprot. Nah, semprotnya basuh dipasang, sudah dipasang begini, lalu dikencengkan. Nah, kita kocok-kocok dulu sebentar, kocok dulu. Nah, udah berbusa gini, nah, sampah tadi kita udah masuk, ceritanya ini sampah udah masuk, udah habis ceritanya di sini, sampah halaman. Nah, kita dikasih semprotan gini. Kok ngejalan. Nah, dikasih semprot ini sampai basah. Kenapa ini enggak ya? Nah, terus aja dikasih semprot sampai basah. Terus kasih semprot sampai basah. Iya, ininya enggak jalan. Terus sampai basah, Nah, kalau udah kira-kira basah semua, kita tinggal ditutup. Nah, itu sudah ditumpahin. Nah, baru kita tutup rapat. Nah, ini udah aja. Nah, besoknya masih ada lagi kita nyapu kayak gitu lagi, sortir lagi, pilah lagi, masukin ke sini, semprot lagi, udah itu. Nah, kira-kira karena sampah ini agak kering, kira-kira durasi 1 minggu mereka sudah hancur, akan keluar air dari sini. Nah, dari sini nih airnya akan keluar. Dari selang ini kita akan keluar airnya. Makanya naroknya si tong ini sedikit pakai penyangga, ada jeda kayak gini nih. Agak tinggi pakai bata, misalkan di bawahnya. Nah, baru si itunya pakai untuk menampung cairannya tadi, ambil bekas aqua ini, disimpan di sini. Nah, jadi kalau setiap hari kelihatan udah beres, ini udah ada air. Kalau penuh, ganti lagi ininya, ganti botolnya. Nah, besoknya nyapu lagi, itu buka lagi, masukkan lagi, pilah lagi, masukkan, semprot lagi. Nah, insya Allah ini tidak akan cepat penuh. Bakal lama ini, karena ini sampah walaupun penuh tapi lama-lama kan hancur. Nah, itu. Nah, di sini berarti untuk sampah dapur juga kita udah masuk. Nah, udah masuk ke sini. Nah, tadi yang berceceran ini kan gimana, ini yang berceceran? Seperti yang berceceran bisa gimana caranya? Nah, kita diambil lagi botol bekas ini.
bekol bekas ini karena ini berceceran. Nah, dimasukkan ke sini semua. Terus aja dimasukkan ke sana, dipadatkan pakai bambu, ditekan. Masuk semua ini. Jadi tidak akan ada yang tertinggal, tidak akan ada yang tersisa. Ini. Nah, hasilnya seperti gini. Penuh. Jadi berat ini. Kalau sudah habis, jadi sampah yang tertinggal tadi yang bisa seperti botol aqua, sampah gelas aqua itu kan bisa disisihkan, nanti bisa dimanfaatin, bisa jadi nilai jual kan, itu mah langsung. Nah, ini juga nanti kalau udah dikemas ini jadi namanya ini ekobrik. Jadi sampah ada bekas masako, ada bekas sasa, ini masuk semua. Seandainya udah penuh pakai bambu, ini bakal masuk semua ini ke tempat yang ini bakal masuk. Nah, itulah ceritanya untuk kita simulasi pemasukan penguraian pupuk organik dan organik yang di rumah dan di kantor. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, nanti untuk pengurai ini bisa pakai EM4 yang ada juga di pertanian. Kita bisa beli di pertanian. 1 liter ini volumenya 1 liter itu untuk kekuatannya mencairkan 1 ton sampah. Nah, karena kita berbicara skala kecil, rumah dan kantor, ini sudah jauh lebih efektif, lebih bagus. Dan mari kita sama-sama mencoba melaksanakan demi rumah kita yang bersih, kantor juga yang bersih, karena kebersihan itu nyaman untuk semua. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kiranya sosialisasi untuk kita uji coba pengolahan tata cara pengolahan sampah organik dan anorganik kita sudah selesai. Alhamdulillah pada hari kesempatan ini kami juga berterima kasih atas nama Yayasan Paragita, juga berterima kasih kepada Ibu Kepala di kantor BKKMDA dan juga kepada staf karyawan semuanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia, fungsional pengembang teknologi pembelajaran Bali Diklat KKB Garut. Dengan adanya pelatihan pembuatan pupuk kompos sangat bermanfaat sekali bagi saya khususnya, karena dapat mengurangi permasalahan sampah yang selama ini terjadi. Dan hasil komposnya dapat digunakan untuk pupuk tanaman sekitar kantor. So, Sobat Diklat, jangan lupa komen, like, and subscribe. Bali Diklat KKB Garut hebat pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum Sobat Diklat. Sampah. Goyang tangannya Kamera dong. Terus jalan, terus tabrak aja. Mau tahu bagaimana caranya membuat